wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sallallahu ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshalladzi la tarauku min khalfihim dzurriyyatan bi'afa khaufu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Al-ayah sadaqallahul adzim. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat maghrib Masjid Taqwa Kota Pringsewu rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Sungguh ketika kita akan menghitung-hitung nikmat Allah, seluruh ranting kita jadikan pena dan seluruh air di lautan kita jadikan tinta, hingga habis ranting dan air di lautan tidak akan pernah cukup untuk menghitung nikmat Allah yang telah berikan pada kita semua, termasuk nikmat kita bisa sholat berjamaah di masjid yang begitu indah. Saya pikir ini juga bagian dari simbol peradaban Kota Pringsewu yang kita faham hari ini juga tantangannya tidak sederhana untuk konsisten, untuk istiqomah menapaki jalan-jalan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, sholawat beriring salam kita sanjung agungkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang uswah hasanah yang telah membawa dari satu zaman jahiliyah, zaman kegelapan, ke zaman yang terang benderang. Dan para sejarawan dunia, paling tidak Michael Hart di dalam bukunya menuliskan 100 tokoh paling berpengaruh di dunia, menempatkan Muhammad bin Abdullah di urutan pertama. Dan insya Allah kita terus ittiba Rasul, mengikuti apa yang telah diteladankan. Izinkan saya untuk saling berwatawassobil haq watawassobisob, saling mengingatkan saja untuk mengisi jelang sholat isya, jeda antara maghrib dan isya ini, karena kita sudah diingatkan innal insana lafil khusr, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Siapa dia yang enggak rugi? Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassobil haq wa tawassobisob, yaitu atau kecuali orang-orang yang saling menasehati dalam kebaikan dan bersabar dalam kebaikan. Insya Allah ini juga untuk menasehati diri saya sendiri dan untuk kita semua. Bapak Ibu, beberapa waktu lalu saya juga orang Pringsewu sesungguhnya yang sekarang banyak beraktivitas di Yogyakarta dengan Bang Melan, komunikasi. Saya ada kegiatan di Bandar Lampung dan alhamdulillah bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu semua di sini. Dengan Ustadz Eko juga kemarin diskusi kira-kira temanya apa. Saya mencoba untuk mengambil tema teologi perjumpaan antara takwa, ikhtiar dan tawakal dalam mempersiapkan anak yang hebat. Tadi di mukadimah saya mengutip satu ayat An-Nisa ayat 9. Ayat ini ayat peringatan sekaligus ayat solusi. Allah mengingatkan pada kita, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka dzurriyyatan di'afa, generasi yang lemah iman, lemah ilmu, lemah fisik, dan juga lemah ekonomi yang kemudian berpengaruh terhadap kesejahteraan mereka begitu. Tapi kemudian Allah juga memberikan solusi di sana. Falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Dan hendaklah bertakwa kepada Allah dengan mengucapkan perkataan yang benar. Bapak Ibu, anak kita sesungguhnya ini juga investasi dunia akhirat. Kita sama-sama memahami bahwa ada 3 perkara ketika anak Adam wafat seluruhnya terputus kecuali 3 hal atau 3 perkara. Ada amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang sholih dan sholihah. Amal jariah di sini kemarin ya belum lama sholat Jumat yang bapak-bapak misalnya di dompetnya ada uang 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 dan 100.000.
Kira-kira yang masuk ke kotak infak itu yang 2.000 atau yang 100.000? Ini jadi refleksi kita juga. Dan kita punya satu investasi yang luar biasa, saya pikir anak-anak kita, tapi juga anak-anak kita ini menjadi tantangan Bapak Ibu. Anak-anak kita sekarang hidup di era yang tidak mudah, yang oleh Renal Kasali disebut sebagai strawberry generation atau generasi strawberry, yang digambarkan bahwa mereka kreatif, mereka energik, tetapi kemudian juga ketika ketemu masalah sedikit, anak-anak ini mudah frustasi, mudah putus asa. Bahkan dalam satu survei yang dilakukan oleh teman-teman aktivis UGM dalam satu komunitas iNames menyatakan temuannya bahwa 1 dari 3 remaja di Indonesia mengalami gangguan kesehatan mental, dan mereka ketika punya masalah juga sampai berpikir untuk bunuh diri. Angka itu cukup tinggi kalau kita lihat terutama di Jawa. Dan kenapa ini kemudian terjadi? Saya kira banyak faktor yang nanti di bagian lain juga akan saya kupas. Tetapi begini Bapak Ibu, saya ingin memperkuat dengan sebuah analogi bahwa ketika anak, atau ketika katakanlah ini analogi, misalnya ada kunjungan Raja Salman, Raja Arab Saudi ke Indonesia dan mampir ke Pringsewu, kemudian membawa seekor kucing. Kucing itu mahal, 2 miliar misalnya harganya, dan kemudian dititipkan 1 minggu ke Bapak Ibu begitu. Kira-kira bagaimana kita merawat kucing itu? Serius atau enggak serius kira-kira? Pasti sangat serius. Karena harganya mahal, yang menitipkan raja, dan waktunya sebentar. Tapi kalau kita refleksikan ke diri kita dalam konteks anak kita, apakah anak kita boleh dinilai dengan satu nominal rupiah, 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar? Saya kira unlimited. Tidak akan mungkin bisa dihargai seperti itu. Siapa yang menitipkan raja di raja? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan akan diambil? Terserah Allah, waktunya kapan saja. Nah, maka menjadi sangat penting juga kita memahami bagaimana kita mengawal, mempersiapkan anak-anak kita ini di tengah-tengah tantangan yang begitu luar biasa. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ada satu riset yang ditulis dalam satu buku Family Counseling Therapy oleh Gerard Corey. Anak-anak di usia kemasan atau balita yang dekat dengan ayahnya, sekali lagi, dia dekat dengan ayahnya, punya yang namanya psychological strength atau daya kekuatan psikologis 85% lebih kuat dibanding anak-anak yang tidak dekat dengan ayahnya. Di sini alhamdulillah banyak para ayah yang di masjid, mudah-mudahan juga punya kedekatan nanti dengan anak-anaknya. Apa itu psychological strength? Daya kekuatan psikologis adalah kemampuan anak untuk survive ketika menghadapi persoalan hidup di usia remaja dan dewasa. Ketika di masa balita, di masa perkembangan sampai batas sekitar 8 tahun, dalam riset yang dilaporkan oleh Gerard Corey itu, anak-anak yang dekat dengan ayahnya itu ketika punya masalah, dia lebih bisa untuk menghadapinya. Dia lebih bisa untuk menyelesaikannya tanpa kemudian tadi harus yang dalam konsep Prof. Renal Kasali itu disebut dengan generasi strawberry, yang dianggap mudah putus asa. Strawberry itu cantik tapi disenggol dikit lecet, kira-kira kayak gitu. Mudah putus asa, mudah goyah, mudah terganggu secara psikologis. Nah, Bapak Ibu, kalau kemudian tadi konteks ayat atau firman Allah di dalam An-Nisa, Quran surat An-Nisa ayat ke-9, kita diperintahkan untuk bertakwa, begitu ya. Sebetulnya ini sudah banyak dicontohkan bagaimana Nabiullah Ibrahim dengan ketakwaannya, kecintaannya kepada Allah, meskipun sempat long distance ya, jarak jauh, tetapi ternyata juga Ismail tumbuh dengan luar biasa. Padahal jauh juga dengan ayahnya kan gitu kira-kira. Tapi kemudian
Khalil Gibran itu penyair itu juga menyatakan bahwa suami istri itu ibarat dua sayap burung. Burung itu bisa terbang tinggi tatkala kedua sayapnya dikepakkan secara seimbang. Dalam konteks itu, ibunda Nabiullah Ismail itu tidak pernah menjelek-jelekkan ayahnya, kira-kira seperti itu. Meskipun Nabiullah Ibrahim alaihissalam tidak dekat langsung, tidak membimbing langsung Nabi Ismail. Nah, tetapi kemudian kita akan coba belajar dari sebuah teologi perjumpaan tadi antara ketakwaan, ikhtiar dan tawakal yang nanti sama-sama akan kita simak contoh teladan yang luar biasa. Dan dalam Quran surat At-Talaq ayat yang kedua dan ketiga, Allah juga memberikan penguatan kepada kita semua. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan segala keperluannya. Jadi konteks ketakwaan, tawakal atau ikhtiar dulu, baru kemudian tawakal. Ternyata kemudian Allah lah yang akan nanti berikan dengan cara Allah. Tadi dalam konteks misalnya ketakwaan yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan ikhtiar yang luar biasa yang dilakukan oleh ibunda Nabiullah Ismail, Siti Hajar. Bayangkan kalau logika ilmiahnya nggak ketemu. Karena di padang pasir anaknya sedang nangis, kehausan, lari sofa marwah sampai 7 kali. Logika ilmiahnya nggak mungkin ketemu. Mana mungkin ada air di padang pasir yang begitu tandus. Tapi ikhtiar saja, insting seorang ibu tidak mungkin akan membiarkan anaknya meninggal kehausan. Tapi kemudian Allah berikan rezeki yang luar biasa. Dari kaisan kaki mungil seorang bayi, seorang Nabiullah Ismail alaihissalam itu, keluarlah air Zam-Zam yang hari ini hasil riset menyatakan bahwa kandungan mineralnya terbaik. Dan mungkin Bapak Ibu sudah bisa langsung merasakan di Mekah, bisa langsung merasakan air itu, dan dibawa orang seluruh dunia itu tidak ada habisnya. Nah, berikutnya konteks tawakal. Kita bisa belajar dari ibunda Nabi Musa alaihissalam, Yukabat. Ketika Fir'aun bermimpi bahwa kerajaannya akan digulingkan oleh orang atau Bani Israel, laki-laki Bani Israel, maka diperintahkan seluruh bayi laki-laki untuk dibunuh. Kemudian Musa kecil diperintahkan untuk dihanyutkan ke sungai, masih bayi juga. Tapi ibunda Nabi Musa, Yukabat, itu apakah kemudian berpikir bahwa gimana kalau dihanyutkan nanti jatuh ke sungai? Apa tidak meninggal dan seterusnya? Lagi-lagi dalam konteks ini adalah bahwa ini perintah Allah. Maka ketika Allah memerintahkan, ya diserahkan saja kemudian kepada Allah. Ini memang butuh level keimanan yang saya kira sangat kuat begitu, sangat tinggi di situ. Tetapi kemudian Allah lagi yang berikan rezeki ketika kita bertawakal dan menyerahkan ke Allah. Bayi yang kemudian ditemukan oleh justru istri Fir'aun, dan bahkan ketika disusui oleh seluruh perempuan di negara itu, tidak ada yang mau begitu. Kemudian kembali lagi ke ibunda tercinta Yukabat. Di situ kemudian terbukti bahwa Allah berikan rezeki yang tidak secara logika ilmiah mungkin tidak ketemu gitu, tapi perlu logika rabbaniyah. Perlu berpikir dengan keyakinan transendensi bahwa ketika Allah sudah memerintahkan, maka kemudian disitulah Allah akan memberikan solusi juga. Nah, Bapak Ibu, kalau kata anak sekarang seringkali bilang wajar bos, itu nabi, saya kan manusia gitu ya. Seringkali anak-anak kita gen situ bilang kayak gitu Bapak Ibu. Tetapi kita juga bisa belajar dari kisah yang lain, seorang pemuda pencari ilmu, dan insya Allah mudah-mudahan kita juga masuk bagian itu. Hadis sahih Bukhari Muslim kan mengatakan barang siapa dengan mudah melangkahkan
kakinya menuju majlis ilmu, maka Allah akan mempermudah baginya jalan menuju ke surganya Allah. Karena kan filosofinya dengan ilmu hidup jadi lebih mudah, dengan agama hidup jadi lebih terarah, dengan seni hidup jadi lebih indah. Biasanya kalau saya ngisi seminar pranikah itu saya tambahkan satu lagi, denganmu insya Allah sakinah begitu ya. Tapi insya Allah ada juga yang menarik. Ada satu masyarakat di pedalaman tertentu, Bapak Ibu, diminta minum air mineral seperti ini, perilakunya macam-macam. Ada yang dipukul-pukul, pecah, diminum. Ada yang tusuk-tusuk, kemudian berlubang, diminum. Ada yang digorok, kemudian diminum. Padahal untuk minum air dalam kemasan seperti ini itu kan nggak terlalu sulit ya. Cukup kita putar aja ke arah kanan, kita minum gitu. Tapi pertanyaan, kenapa ada orang yang minum air dalam kemasan itu begitu sulit gitu? Jawabannya satu, karena nggak tahu ilmunya gitu. Nanti saya akan sharing tentang bagaimana kita mengawal anak-anak kita supaya insya Allah ya sebagai bagian dari ikhtiar. Karena memang kita nggak mungkin membersamai anak kita 24 jam. Saya belajar dari senior-senior saya seringkali mengatakan, lu punya anak, kamu punya anak itu paling nanti sampai usia SD aja. Usia SMP dia udah bukan anakmu tanda petik. Kenapa? Diajak sama kita udah nggak mau. Dia sudah dengan teman-temannya gitu. Karena memang dalam teori psikologi perkembangan usia remaja itu masuk dalam masa conformity dalam teorinya Figures itu, Erikson. Kecenderungan untuk saling menguatkan dengan teman teman sebaya begitu, dan peran-peran orang dewasa semakin dikurangi. Nah, dalam konteks yang kisah, saya kira menarik juga ketika kita membaca kisah ini. Sebenarnya cukup masyhur Bapak Ibu, tentang seorang anak muda yang sedang perjalanan menuntut ilmu, Sabit bin Sabit, yang kemudian dia dalam perjalanan sedang kehausan, kemudian dia bertemu dengan aliran sungai dan dia memakan buah apel, tapi baru satu gigitan, kemudian dia berpikir bahwa ini kan ada yang punya. Nanti kita refleksikan dalam konteks ketakwaan itu Bapak Ibu, dan tentu ini juga untuk menasihati diri saya. Apakah dalam perjalanan kehidupan kita mencari nafkah, uang-uang yang kita bawa ke rumah itu juga akan membawa keberkahan. Tapi kisah ini menarik. Sabit bin Sabit itu ketika memakan buah apel, dia langsung menelusuri. Dia berpikir, karena refleks insting manusia lapar, haus ya, ketemu makanan dimakan. Apalagi itu mengalir di sungai gitu kan. Kemudian dia lihat, dia menelusuri sungai itu, sampailah pada satu kebun apel yang pohonnya itu menjulang ke sungai itu. Dia yakin bahwa oh ternyata jenis apelnya juga sama. Kemudian dia meminta dengan penjaga di situ, ada yang jaga di kebun itu, untuk diikhlaskan. Dia ceritakan bahwa dia dalam perjalanan haus, lapar, nggak sengaja dia langsung makan. Kemudian dia minta diikhlaskan. Apa ternyata di luar dugaan, tidak bisa. Dia penjaga ini mengatakan bahwa saya hanya bertugas, pemilik kebun ini rumahnya ada di sana, ditunjukkan. Nah, kemudian pergi ke rumah pemiliknya dan sama meminta untuk diikhlaskan. Tapi ternyata oleh pemilik pohon apel ini dikatakan tidak bisa begitu. Kamu harus dikatakan membantu saya. Untuk saya mengikhlaskan, kamu harus ada hukuman lah, kira-kira seperti itu. Kemudian diminta untuk menggantikan menjaga kebun apel itu. Udah selesai, kemudian dia pamitan lagi. Saya sudah menjalankan tugas saya mohon diikhlaskan dan saya akan menjalankan perjalanan. Apa kemudian dikatakan? Tidak bisa. Kamu harus menjalani satu lagi. Dan saya nggak kaget juga Sabit ketika itu ya, diceritakan bahwa ternyata dia harus menikahi putrinya. Dia bilang ini hukuman atau rezeki gitu kira-kira. Tapi dikatakan bahwa anaknya itu buta, tuli, dan lumpuh. Tapi karena ketekatan ingin diikhlaskan, karena memakan satu gigitan buah apel itu, maka Sabit dia menerima tawaran itu. Baik, setelah dinikahkan, kemudian dia datangnya, ditunjukkan kamar istrinya itu, dia mengetuk pintu dan salam, dan ternyata dijawab. Dia kaget, dia sempat mundur gitu ya, bahwa loh, jangan-jangan salah sama kamar, karena katanya putrinya itu
bisu gitu. Tapi ternyata setelah dibuka secara fisik cantik dan juga tidak buta, tidak tuli, tidak lumpuh begitu. Apa kata istrinya? Benar, ayahku tidak keliru. Saya lumpuh karena kaki saya tidak pernah saya ajak ke tempat-tempat untuk bermaksiat. Saya buta karena mata saya tidak pernah untuk saya gunakan melihat sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Saya bisu karena lisan saya tidak pernah saya gunakan untuk mempergunjingkan dan membicarakan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Pun telinga saya tidak saya izinkan untuk mendengarkan satu perkataan-perkataan yang itu tidak diridhoi oleh Allah. Subhanallah. Dan ternyata dari pernikahan dua hamba Allah yang luar biasa ini menjaga diri, lahirlah seorang ulama besar, Nu'man bin Sabit, yang dikenal kemudian dengan Imam Abu Hanifah. Dalam konteks mazhab imam itu mazhab Hanafi, kita mengenal itu. Saya tidak akan menceritakan mazhab itu, tetapi kita mengenal sosok seorang Abu Hanifah, dikenal sangat cerdas, logikanya luar biasa, filsafat logikanya sangat kuat, dan sangat terkenal untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan secara adil seperti itu. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau kita refleksikan bahwa ketika kita ingin memiliki anak-anak yang hebat, anak-anak yang kita sudah diingatkan oleh Allah untuk takut meninggalkan generasi yang lemah, dzurriyyatan diafa itu, ternyata tadi konteks ketakwaan dan sudah banyak dicontohkan. Kalau kisah Nabi Allah Ibrahim ya wajar mungkin Nabi, tetapi ada sosok manusia yang bukan Nabi juga, tetapi mampu menjaga dirinya gitu. Ya ini untuk kita semua, untuk yang bicara juga. Kadang-kadang banyak hal yang kita diperhadapkan pada satu situasi, ini hak saya atau bukan, harus saya ambil atau tidak, dan seterusnya. Saya kok masih punya keyakinan dan percaya bahwa itu akan mewarnai kehidupan kita begitu. Mungkin saya bisa kuliah S2 sampai S3 dapat beasiswa, mungkin ya, bukan karena saya yang pinter. Bisa jadi karena tirakat orang tua saya, bisa jadi seperti itu. Nah, maka insya Allah sama-sama kita menjaga diri kita, karena sungguh kita sudah menjaga diri saja, anak-anak kita itu Bapak Ibu hidupnya berada pada situasi yang sangat-sangat sulit, sangat-sangat sulit. Kita melihat bagaimana misalnya tindak kejahatan atau kalau orang bilang kenakalan remaja lah, itu mengalami peningkatan dan gaya yang kadang di luar akal sehat ya. Banyak cerita-cerita, banyak berita ya yang memberitakan, tapi mungkin nggak saya sampaikan di sini. Kita biasa searching lah bagaimana kenakalan remaja hari ini begitu luar biasa. Dan sedikit saya ingin sampaikan bahwa bagaimana kemudian kita mengawal anak-anak kita supaya tadi di dalam konteks Al-Quran An-Nisa ayat 9 itu, selain bertakwa, kemudian Allah memerintahkan dan hendaklah berkata dengan perkataan yang benar. Setidaknya sedikit yang saya pahami ketika saya membaca tafsir At-Tanwir, perkataan yang benar itu mengandung dua hal. Pertama, dia berkata dengan penuh kejujuran. Yang kedua, dengan perkataan yang lemah lembut, jujur dan lemah lembut. Kita faham dalam banyak kajian neuroscience, ketika kita membentak seorang anak, ada sekitar 250 sel otak itu meluruh gitu. Dia kemudian mati dan dia kemudian tidak bisa didaur ulang. Dan dalam beberapa kajian psikologi, anak-anak yang tantrum, anak-anak yang kemudian berperilaku menyimpang, di Jogja ada kelitih misalnya dan seterusnya, ada satu kajian yang menarik. Di sana dikatakan sebetulnya anak ini tangki cintanya nggak penuh di rumah. Dan saya sepakat bahwa basic untuk kita menyiapkan generasi yang kuat itu ada di rumah. Dan kita juga sudah diingatkan di Quran surat At-Tahrim 66 ayat 6 itu kan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum naro. Wahai orang yang beriman, jagalah diri dan keluargamu dari siksa api neraka. Berangkatnya dari rumah. Dan banyak kajian-kajian bahwa
Ketika ditemukan di sekolah kenakalan dan seterusnya, ternyata problem masalahnya sesungguhnya di rumah. Dan ada tadi saya sebut, apa itu tangki cinta? Tangki cinta itu perasaan-perasaan disayang, perasaan-perasaan dihargai, perasaan-perasaan dicintai seorang anak oleh orang tuanya. Bagaimana mengisi tangki cinta itu Bapak Ibu? Ada yang namanya bahasa cinta, love language. Ada bahasa cinta, paling enggak ada 5 bahasa cinta yang dikenalkan oleh para ahli psikologi, yang itu akan mengisi tangki cinta anak kita. Dan ketika kita keliru memperlakukan, seumur anak kita itu, seusia dia nanti dewasa, jangan-jangan dia tidak pernah merasa dicintai oleh orang tuanya, nggak pernah merasa mendapatkan kasih sayang. Termasuk kalau kita refleksikan ke pasangan hidup kita, ke istri kita atau ke suami kita, sebetulnya bahasa cinta suami kita itu seperti apa, atau bahasa cinta istri kita seperti apa, sehingga jangan-jangan ketika kita sudah menikah 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, bahkan mungkin 40 tahun, ada perasaan bahwa ada pertanyaan yang tidak pernah diungkapkan. Pasangan hidup atau suami saya itu cinta nggak sih dengan saya sebenarnya? Istri saya itu cinta nggak sih sebenarnya dengan saya gitu? Kenapa? Karena bahasa cintanya belum diketahui. Pertama dengan pujian Bapak Ibu. Ada anak-anak yang kalau dengan kata-kata dia merasa sangat mendapatkan perhatian dan dia merasa dia dicintai. Ada dengan pelayanan. Dengan pelayanan itu begini. Anak-anak dengan bahasa cinta yang dengan pelayanan, misalnya disuruh sholat, kak sholat kak, iya dia akan jawab iya, tapi dia nggak jalan-jalan. Atau mandi, kak mandi kak, iya dia nggak akan jalan-jalan, tapi diambilkan anduk, kak ini anduknya, mandi yuk, dia akan jalan. Kak ini sarungnya, dia dilayani. Dan disitulah dia merasa tangki cintanya sedang diisi, karena bahasa cintanya dilayani. Sekedar diambilkan baju sekolahnya, kak bajunya di sini ya. Sekedar diambilkan, sepertinya hal ini kecil Bapak Ibu, tapi itulah sesungguhnya tangki cinta itu sedang diisi. Diambilkan nasi ketika sedang makan, sama, itu juga sedang mengisi tangki cintanya. Ada kemudian yang ketiga bahasa cintanya itu dengan hadiah. Anak dengan tangki cinta hadiah, kalau kemudian dengan kata-kata kita puji, itu dia nggak akan enjoy. Misalnya, saya pernah mempraktekkan itu. Saya kebetulan punya 3 anak dengan 3 bahasa cinta yang berbeda. Ada anak yang dengan kata-kata itu dia sempat, ya coba ayah keluar dulu, kemudian ayah bukakan pintu mobil saya sini sambil bilang silakan turun tuan putri, kayak gitu. Dan ketika saya sanjung, kamu cantik banget hari ini, kerudung kamu matching dengan baju kamu, dia peluk saya. Tapi ketika saya sanjung anak yang bahasa cintanya dengan hadiah, saya bilang, kamu cantik banget hari ini, baju kamu matching banget, kamu kelihatan wajahnya seperti rembulan bersinar. Apa dia bilang? Ah, dasar buaya. Dia bilang gitu, buaya darat katanya. Dia nggak terlalu enjoy dia, tapi sekedar ketika saya misalnya ada pertemuan, saya punya pulpen atau pensil, itu saya bungkus sedikit atau saya kasih pita, saya kasih special for you. Ini hadiah dari ayah untuk kamu. Saya dipeluk sama dia. Dia merasa di situ tangki cintanya sedang diisi gitu. Ada juga quality time, waktu yang berkualitas. Maaf Bapak Ibu, kadang-kadang kita jarang bersama dengan anak-anak kita, tapi ketika dengan anak kita masih diduakan, kita sambil pegang handphone dengan anak kita. Waktunya tidak berkualitas. Anak yang bahasa cintanya dengan kata-kata, dia bisa mengatakan itu. Saya pernah mengalami itu, ya bisa nggak handphone ayah diteletakkan dulu? Saya letakkan. Kemudian dia minta pangku. Ayah bisa nggak peluk saya? Dia minta dipeluk. Itu dengan kata-kata. Bayangkan kalau selama ini kita nggak paham bahasa cinta anak kita, sudah usia dewasa, jangan-jangan dia kemudian tangki cintanya nggak penuh di dalam dirinya, dan maaf, dia mencari cinta di luaran sana. Kebetulan riset S2 saya, Bapak Ibu, itu tentang perilaku seksual remaja. Saya meneliti anak-anak yang pacaran. Dan satu kesimpulan saya, mereka itu hanya butuh perhatian. Meskipun banyak sekali hal di mengerikan dan memprihatinkan lah
mungkin lain waktu kita akan di situ. Tetapi poin utamanya, anak-anak yang tangki cintanya bisa dipenuhi di rumah, dia tidak akan mencari cinta di luaran sana. Dia akan fokus untuk membangun dirinya. Dia akan fokus untuk mengejar cita-cita dia, dan insya Allah akan mudah diarahkan. Dan kalau kita merujuk pada An-Nisa ayat yang ke-9 tadi, maka poin pertama, ketakwaan orang tua itu menjadi kunci utama kita semua. Kalau kita ingin anak-anak kita baik, ya kita memperbaiki diri dulu, kira-kira seperti itu. Yang kedua, tentu ada ikhtiar dan tawakal yang tadi dicontohkan oleh bagaimana Bunda Nabiullah Ismail, Bunda Siti Hajar, luar biasa ikhtiarnya. Kemudian juga bertawakal layaknya Ibunda Nabi Musa, Yukabat, dan mudah-mudahan juga Allah menjaga anak-anak kita. Jadi bahasa cinta yang pertama itu pujian, yang kedua itu dengan hadiah, yang ketiga pelayanan, yang keempat pelukan, yang kelima itu waktu luang. Nah, ini satu satu keadaan yang memang nanti ada dominan salah satu Bapak Ibu, meskipun bisa jadi campuran tadi dengan pujian dan juga dengan pelukan. Tetapi memang nanti kalau sudah mulai usia-usia 8 tahun itu mulai dijaga jarak, apalagi kalau anak kita perempuan dengan ayahnya, maka sudah mulai dikurangi. Tetapi poin-poin tadi menyanjung, kalau dia dengan pujian maka itu penting untuk disampaikan. Nah, seringkali tanpa sadar Bapak Ibu, saya ingin sedikit singgung tentang toxic family theory. Ada teori yang mengkaji bahwa tanpa sadar keluarga itu kita bangun menjadi keluarga yang toksik, menjadi keluarga yang justru membuat anak-anak kita itu tidak tumbuh dengan fitrah manusia itu kan dalam kebaikan Bapak Ibu. Kalau ada anak atau orang yang keluar dari atau melakukan satu kejahatan atau keburukan, dia pasti gelisah fitrahnya. Karena fitrah manusia itu dihadirkan, ya paling tidak yang saya pahami ada dua ya, Khalifah Fil'at di Al-Quran, yang kedua Azariyat 56, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah, kan di situ. Nah, maka ada gambaran Bapak Ibu, keluarga kita itu mau kita desain dalam konteks misalnya seperti keluarga tipe Nabi Nuh. Nabi Nuh ini kan suaminya soleh, istrinya ya nggak solehah lah. Kemudian Fir'aun, istrinya solehah, suaminya belum soleh. Idealnya Nabi Muhammad, karena kalau yang kita contohkan Nabi Ibrahim, istrinya dua ya, istrinya dua, berat juga itu tampaknya. Mungkin gambarannya Nabi Muhammad saja. Setidaknya ada 3 tipe ya tadi, keluarga kuburan. Di rumah tidak pernah ada komunikasi. Ketika sudah masuk rumah ya sudah sibuk dengan handphonenya masing-masing. Kami mencoba menerapkan 18-21 dari jam 6 sampai jam 9 malam, makan no gadget. Di situ kita coba ngobrol, coba bermain dan seterusnya dengan berusaha begitu. Meskipun kadang juga masih sulit, masih banyak nego dan seterusnya. Tapi itu menjadi penting komunikasi di situ supaya apa? Supaya anak-anak kita itu juga mau bercerita ketika punya masalah. Kita bisa menjadi sahabat anak-anak kita Bapak Ibu. Jangan sampai tadi dia di rumah nggak nyaman, maaf, dia nauzubillah kemudian mencari cinta di luaran sana dan ketemu predator. Banyak sekali predator anak kita sekarang di luaran sana. Yang kedua, tipe ring tinju. Saya ingin mengingatkan ini juga, karena tanpa sadar ketika kita membanding-bandingkan, jadi syarat sederhana supaya tidak terjadi kita membandingkan atau tadi ring tinju itu kan tempat untuk menjatuhkan. Kita dalam teori psikologi itu Bapak Ibu, syarat utama, syarat mutlak adalah menerima keadaan anak kita apa adanya, menerima kelebihan dan kekurangannya. Ketika kita punya ekspektasi yang sangat tinggi ke anak-anak kita,
tapi kemudian juga tidak diimbangi dengan pendampingan yang baik, maka tanpa sadar kita sering mbok koyo kakakmu, mbok seperti kakakmu itu loh, mbok seperti ini, seperti itu. Ini digambarkan sebagai keluarga model ring tinju yang saling menjatuhkan gitu. Idealnya keluarga itu didesain seperti keluarga masjid atau sekolah yang tempat bertumbuh, tempat membangun peradaban. Idealnya ada aturan-aturan di sana. Dan kalau kita belajar tentang Gen Z hari ini atau Gen Alpha, mereka generasi yang kritis memang, yang oleh Renal Kasali tadi disebut dengan Strawberry Generation itu. Mereka kritis, mereka cerdas, maka dibutuhkan aturan yang jelas. Apa yang nggak boleh dan kenapa nggak boleh. Kalau adik, kalau kakak, kalau saya itu nggak boleh pegang HP di jam sekian, ya harusnya ayah sama bunda juga enggak, kira-kira kayak gitu. Karena modeling atau keteladanan dari orang tua itu sangat kuat, sangat dicontohkan, dan itu akan terekam di anak-anak kita. Ada satu kasus yang ini juga luar biasa. Ada seorang anak laki-laki ketika sholat dia minta mukenah ke ibunya. Diceritakan kaget, ayahnya sangat sibuk, kemudian resign, dia balik lagi ke rumahnya karena sosok anak ini nggak pernah dapat gambaran sosok laki-laki dengan ibunya dan saudara-saudaranya perempuan. Nah, maka ini juga menjadi sangat penting gitu ya, bahwa mengawal anak-anak kita yang tumbuh dalam satu situasi tantangan. Belum lagi nanti kalau kita bicara bagaimana pengaruh gadget, bagaimana media-media yang berbau pornografi, yang risetnya Profesor John Hilton, seorang ahli bedah saraf Amerika, anak-anak yang maaf tanda petik tombol seksualnya sudah atau terpapar pornografi itu nggak bisa dimatikan Bapak Ibu, bisanya dialihkan, dan itu adiktif, Jadi sebisa mungkin ya ketika anak-anak pegang gadget, harapannya juga ada pendampingan. Sangat baik misalnya di rumah. Setidaknya lah, saya belajar dari salah satu senior saya, dia handphone itu tidak di password. Jadi meskipun sangat privasi, tapi di jam-jam tertentu ditaruh di tempat yang sama tadi 1821, handphone taruh sama, dan semua bisa mengakses isi dari handphone itu gitu. Ada kejujuran di situ, di keluarga itu dibangun dan membangun komunikasi itu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, tantangan kita tidak sederhana. Tantangan kita berat, dan tadi sedikit saya ingin cerita di dalam satu riset saya waktu saya meliti tentang perilaku seksual anak-anak remaja itu, ada yang mengiris-iris hati saya juga ya. Ada anak remaja yang punya masalah cari orang baik itu di tembok. Dia nulis di tembok di masjid. Dia nulis gini, saya ingat betul. Aku salah satu murid SMA di Bandung. Saya risetnya kemudian di Bandung ya. Tepatnya di daerah ini juga. Aku pengen kalian yang berhati baik membantu masalah aku. Aku nggak tahu mesti gimana ngadepin masalah aku. Aku dijebak sama anak laki-laki di sekolahku, dan sekarang aku hamil. Dia nulis itu. Dia meninggalkan nomor HP-nya di situ, dan saya coret nomor HP-nya. Kasihan kalau kemudian ketemu orang yang nggak bertanggung jawab. Tapi kemudian saya coba kontak. Apa yang menarik? Bagi saya, kenapa sih dia punya masalah? Kenapa nggak ke orang tuanya untuk cerita? Kenapa ketika dia punya masalah nggak ke gurunya? Saya sering sharing dengan teman-teman guru BK misalnya. Mestinya bisa menjadi sahabat bagi siswa gitu. Ini satu hal yang saya kira bisa jadi fenomena gunung es gitu. Banyak anak-anak kita yang punya masalah, tapi nggak mau cerita ke ayahnya, nggak mau cerita ke ibunya, karena jangan-jangan voice yang kita lontarkan ke anak kita itu selalu menyalahkan tanpa sadar, perintah dan larangan. Kak, makan kak, makannya habiskan dong, gitu aja nggak habis. Kak, mandi kak, terus saja, tidak pernah ditanya perasaan kamu gimana, gimana sekolah hari ini, ada yang nakal nggak, guru kamu asik nggak. Ini seringkali lupa kita bertanya tentang perasaan anak-anak kita.
beberapa kasus habis ya. Oh baik, tinggal 2 menit. Terakhir, eh ya ini di Jogja ya, belum lama ya. Ada anak yang lompat dari gedung yang tinggi, secara akademik dia jelas baik juga. Nah, tapi poinnya adalah anak-anak kita perlu kita dampingi, perlu kita penuhi tangki cintanya di rumah agar anak-anak kita tidak mencari cinta di luaran sana. Walau lam bisawab, terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini juga tadi bisa mengingatkan untuk saya terutama, karena memang anak-anak kita sekarang hidup di era yang tidak mudah dan butuh pendampingan kita semua. Akhirul kalam, nasrun minallah fatun qarib wa basiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.